keep some in mind. Even the peace, burn them all! Valar Morghulis, Valar Dohaeris. All men must die, all men must serve. Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini kita akan nge-breakdown episode kelima dari series House of the Dragon season kedua. Mohon maaf banget ya kalau misalnya Jocastoy agak telat terus nge-breakdownnya, karena ada beberapa hal yang harus aku selesaikan guys di real life ya. Mohon maaf banget ya, semoga teman-teman bisa mengerti. Jujur ya, di episode kelima ini tidak banyak yang terjadi, namun sangat penting build up story-nya untuk konflik kedepannya di House of the Dragon ini teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas nih teman-teman ya, breakdown scene per scene dan juga detail yang mungkin kalian lewatkan di setiap scene-nya untuk episode kelima House of the Dragon. Semoga bisa menghibur. Here we go. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jocastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jocastoy. Thank you untuk HBO Go dan Warner Bros Discovery yang sudah mengirimkan merchandise keren banget dari The Greens untuk House of the Dragon ini kepada Jocastoy. Jangan lupa untuk subscribe dan berlangganan di aplikasi HBO Go ya teman-teman. Dan juga bagi kalian yang ketinggalan breakdown dari Jocastoy untuk video-video yang lain, penjelasan sejarah tentang House of the Dragon, silsilah keluarga dan yang lainnya, boleh banget scroll ya di YouTube Jocastoy, Jocastoy House of the Dragon. Oke, jadi episode kelima ini dibuka dengan alunan musik yang menyedihkan mengiringi kematian dari Princess Rhaenys Targaryen dan naganya Meleys yang dibunuh oleh Aemon Targaryen dan naganya Vhagar di episode yang kemarin. Selamat tinggal Queen Who Never Was dan The Black Queen Meleys. Terlihat di sini Corlys Velaryon bersedih di wilayahnya High Tide Driftmark sembari meratapi kematian dari istrinya. Namun tetap ya, di sini Rhaenys Targaryen itu mati dengan gagah berani dan kesatria teman-teman. Terlihat di sini Rhaenyra Targaryen juga bersedih sembari menatap ke atas langit. Terlihat banget di raut wajahnya kesedihan mendalam, penyesalan kenapa harus Rhaenys yang pergi pada waktu itu. Namun semuanya sudah terjadi. Kembali ke scene di King's Landing, orang-orang di King's Landing dengan keadaan yang kekurangan makanan ini masih beraktivitas gitu ya. Banyak orang yang kelaparan di sini. Kerumunan tersebut dipecahkan dengan datangnya pasukan The Greens dipimpin oleh Criston Cole dan Sir Gawain Hightower yang memparadekan atau mempertontonkan kepala naga Meleys atau mempertontonkan kepala naga Meleys ke halayak ramai. Mereka namai kepala naga ini The Traitor Dragon Meleys. Dibantai di pertempuran Rook's Rest oleh raja kalian Aegon. Di sini tidak ada sorak-sorai sama sekali dari masyarakat di King's Landing, membuat Criston Cole pun bingung. Bener-bener hening banget ya teman-teman, reaksi di King's Landing tidak ada sama sekali sorak-sorai. Beberapa celetukan dari masyarakat, ada yang berkata bahwa Rhaenyra pantas mendapatkan ini, dan ada yang berkata juga bahwa ini kekejian. Criston Cole bertanya kenapa mereka tidak ada yang bersorak-sorai gitu kepada Sir Gawain. Yap, ini adalah kemenangan yang aneh, namun tetap masih bisa disebut kemenangan. Baik di versi novelnya maupun di TV series, parade dari kepala Meleys ini untuk memperlihatkan bahwa tim The Greens itu lebih unggul daripada The Blacks, ini gak pernah di-reveal atau diungkapkan siapakah dalang atau ide dari hal ini. Karena ini benar-benar disrespectful banget ya teman-teman. Apalagi ini dilakukan kepada House Targaryen. Naga atau dragons itu adalah simbol khusus dan simbol sakral dari keluarga Targaryen. Mempertontonkan naga yang mati kepada rakyat di King's Landing itu hanya akan memotivasi mereka bahwa sebenarnya naga-naga ini tidak sehebat yang dikira. Mereka bisa dibunuh juga ternyata. Seperti kayak mempertontonkan kelemahan sendiri. Ini benar-benar bodoh banget ya dari kubu The Greens. Orang-orang di King's Landing pun yang tadinya takut banget sama dragon atau naganya bangsa Targaryen, malah jadinya berpikir bahwa naga-naga ini mudah untuk dibantai dan dipenggal atau dibunuh seperti si Meleys ini. Inilah mungkin ya salah satu teori mengapa rakyat di King's Landing itu melakukan yang disebut dengan storming at Dragon Pit. Ini versi novelnya, aku nggak mau spoiler ya teman-teman. Hugh Hammer di sini terlihat dengan seorang anak laki-laki yang berkata, ia pikir naga itu adalah dewa dan tidak bisa mati. Tapi Hugh Hammer berkata, mereka hanyalah seonggok daging dan pastinya akan bisa mati juga. Kasian banget ya itu ya, kepala naganya Meleys benar-benar nggak ada harga dirinya dipertontonkan seperti itu, menciderai kebanggaan dari klan Targaryen yaitu naga mereka. Aemon dan Alicent yang melihat parade itu hanya terdiam saja. Alicent juga melihat bahwa Aemon itu mengambil Valyrian Blade-nya si Aegon, dan ada salah satu kereta
berbentuk box gitu yang membawa badannya si Aegon sehingga nggak ada yang tahu bahwa si Aegon ini sedang terluka parah. Dan juga diputarbalikkan fakta di sini bahwa yang membunuh Meleys itu adalah Aegon, padahal kan si Aemon serta Vhagar. Badan Aegon pun dibawa ke dalam kastil dan Red Keep dengan keadaan tidak sadarkan diri, guys. Helaena pun yang melihat suaminya si Aegon itu hanya bisa memandang saja. Aegon pun dikeluarkan dari kotak kayu tersebut dan dibaringkan di tempat tidurnya. Tidak lupa di sini si Aegon membawa pedang dari King Viserys Targaryen yaitu Blackfyre Valyrian Sword. Alicent hanya bisa terdiam gitu ya, memandang badan Aegon yang setengahnya itu terbakar terkena semburan api dari si Vhagar. Alicent berkata apakah dia masih hidup. Namun Master Orwyllie berkata ia akan mencoba semampunya dan kemungkinan Aegon ini masih bersama kita. Maksudnya masih bisa siuman gitu ya guys. Ini scene-nya ngilu banget ya teman-teman. Melihat badannya Aegon, badan Aegon setengah terbakar sangat parah. Kulitnya meleleh gosong hingga terlihat dagingnya gitu. Baju besi armornya yang ia pakai bertempur pun meleleh hingga tertempel ke kulit badannya yang mau nggak mau harus dikuliti ya untuk dilepas. Darah segar pun mengalir dari badan Aegon. Jadi dari ujung rambut hingga ujung kaki sebelah kiri dari badannya itu benar-benar hancur guys. Belum lagi banyak tulangnya yang patah, baik tulang kaki, tulang tangan, dan tulang bagian badannya. Alicent pun masih bertanya ya apakah dia akan mati. Namun Master Orwyllie berkata jangan mengganggu karena mereka sedang mencoba yang terbaik ya para maester ini. Aemon datang dengan tidak ada rasa bersalah melihat saudaranya yang menjadi seperti itu karena ulahnya sendiri. Jadi sampai kedatangan rombongan The Greens ini ke King's Landing, gak ada yang tahu kalau sebenarnya Aemon dan Vhagar itu berada di medan tempur Battle of the Rogue's Rest. Ini agak aneh banget ya. Dari ratusan pasukan masa gak ada yang bocor gitu beritanya bahwa mereka dibantu oleh Vhagar dan Aemon. Bahkan Alicent bertanya hal yang sebenarnya terjadi kepada si Criston Cole, namun tidak diberitahukan nih kepada si Alicent. Bahkan ketika Alicent bertanya tentang Aemon apakah dia terlibat, Criston Cole tidak bisa menjawab gitu ya guys. Jadi di sini tuh kayak plot hole banget sih. Pertarungan dan pertempuran besar di Rogue's Rest yang dibantu Vhagar dan Aemon, tapi dia nggak ketahuan gitu guys. Kalau ikutan ngebantu agak aneh ya. Di Dragonstone bagian kubu The Blacks, Queen Rhaenyra dan member councilnya itu menyayangkan dengan apa yang terjadi dengan Duskendale dan Rogue's Rest yang berhasil direbut oleh kubu The Greens. Dan beberapa house-house besar di Crown Land atau tanah utama di King's Landing membuat Sir Alfred itu sangat marah ya dengan kecerobohan semuanya ini. Bahkan Daemon sampai sekarang belum memberikan kabar mengenai apa yang terjadi di Riverland. Sir Alfred yang marah berkata bahwa Daemon meninggalkan Council The Black ini setelah bertengkar dengan si Rhaenyra gitu. Rhaenyra yang mendengar hal itu pun langsung mempertanyakan kesetiaan dari Sir Alfred kepada dirinya dan kubu The Blacks. Sir Alfred ini dari episode-episode sebelumnya benar-benar kesel ya dengan Rhaenyra yang gak pernah mau bertindak untuk menyerang kubu The Greens hingga akhirnya mereka kehilangan sekutu-sekutu mereka seperti Duskendale House Staunton dan Duskendale House of Darkling. Namun Sir Alfred berkata dia ini sangat setia ya dengan si Rhaenyra dan gak pernah meragukan kemampuan dan kecerdasannya. Cuman memang kalau soal strategi perang dan pertempuran masih agak kurang sehingga mereka malah tertinggal dari kubu The Green. Namun Rhaenyra di sini masih berkata bahwa ia masih memperjuangkan kayak perdamaian gitu. Rhaenyra pun di sini memberikan perintah untuk mengirimkan pesan kepada sekutu mereka di Crown Lands, tepatnya di posisi Crackclaw Point. Crackclaw Point ini adalah semenanjung di dekat Bay of Crabs, bagian selatan dari Blackwater Bay. Yang dimana kalau di Crackclaw Point ini ada House Brune, House Cave, House Crab, House Hardy, dan House Point untuk bersiap jikalau kubu The Greens menyerang. Tim The Blacks akan siap memberikan bantuan serta memberikan pesan yang sama ke Maidenpool. Maidenpool ini terletak di timurnya Riverlands, perbatasan dengan Crown Lands ya. Jadi agak deket nih ya teman-teman jaraknya. Maidenpool ini adalah wilayah yang dikuasai oleh House of Mouton yang juga mendeklarasikan mendukung Rhaenyra. Kalau di novel ini nanti House Mouton ini yang akan memimpin pergerakan merebut kembali Kastil Rockcrest. Queen's Guard Sir Stephen Darklyn menyarankan bahwa mereka harus menyelamatkan terlebih dahulu Rookcrest dan Duskendale. Duskendale ini tempat ayahnya Gunthor Darklyn yang dieksekusi oleh
Criston Cole ya di episode kemarin. Namun dua wilayah tersebut sudah kalah gitu dan lebih baik mempertahankan yang belum diserang ya. Lord Bertimus Celtigar berkata bahwa Vhagar itu udah kelelahan di pertempuran sengit. Pastinya pergerakan kubu The Greens tidak akan seperti peperangan Darskendale. Di sini juga kubu The Blacks tidak mengetahui apakah King Aegon itu mati atau enggak dalam pertempuran. Jadi memang sangat rahasia banget ya kekalahan si Aegon ini. Dan mereka yakin pasti akan ada yang menggantikan si Aegon ini. Sehingga seharusnya kubu The Blacks menyerang saat ini ya, saat dimana semuanya masih pada kelelahan bertempur. Kalau untuk menyerang King's Landing itu harus dilakukan oleh dirinya sendiri. Namun seluruh anggota member menolak karena Rhaenyra ini adalah kepala kerajaan dan ratu dari The Blacks. Mereka semua mengikuti dan harus melindungi Rhaenyra terlebih dahulu ya teman-teman. Hingga Rhaenyra pun berteriak, jadi apa yang harus dia lakukan? Jadi si Rhaenyra ini kayak di tengah-tengah gitu ya, ingin ke medan tempur. Tidak bisa karena dia adalah seorang ratunya. Namun jika ia terus duduk manis di Dragonstone, kayak pertempuran tuh kayak selalu kalah gitu dan tidak pernah ada kemenangan ya. Semuanya pun akhirnya terdiam. Scene pun berpindah ke kamar Baela Targaryen, di mana Jaehaerys Velaryon pun mendatangi. Jaehaerys berkata dia tidak bisa terus-menerus berada di Dragonstone, bahkan Rhaenys pun mati untuk membela kubu The Greens, ia harus bertindak. Namun Baela berkata bahwa dia ini kan adalah penerus tahta, jadi harusnya terlindungi gitu. Namun Jaehaerys tidak mau ya guys. Ia pun berencana untuk pergi ke Riverland dan ke Harrenhal untuk bertemu dengan Daemon Targaryen, bertanya sebenarnya apa yang dilakukan Daemon di sana untuk bersumpah setia kembali kepada Queen Rhaenyra. Jaehaerys Velaryon juga berkata bahwa ia akan pergi menuju The Twins, jembatan penyeberangan yang dikuasai oleh House of Frey, untuk memberikan jalan dan rute yang lebih cepat kepada pasukan utara yang dijanjikan oleh Cregan Stark untuk membantu Jaehaerys dan juga Queen Rhaenyra, yaitu pasukan Old Men atau orang-orang tuanya si Cregan Stark ini, untuk melintasi jembatan The Twins House of Frey. Jadi The Twins ini adalah dua tower kembar sekaligus castle dari tempat House of Frey, di mana The Twins ini merupakan jembatan yang menghubungkan Sungai Green Forks, salah satu dari 3 sungai utama yang ada di Riverland. Ini akan sangat menguntungkan pasukan dari utara Cregan Stark ya, bisa melewati The Twins atau jembatan ini agar bisa cepat bergabung dengan kubu The Blacks. Jaehaerys pun berkata kepada Baela untuk tidak memberitahukan rencana si Jaehaerys ini kepada Rhaenyra agar ia tidak dihentikan, sehingga Jaehaerys Velaryon pun pergi bersama naganya Vermax. Kembali ke scene Daemon Targaryen. Di sini ia mengendarai Caraxes, meminta sumpah setia kepada Lord Bracken dan meninggalkan raja palsu mereka Aegon the Greens. Di sini Daemon Targaryen bersama dengan William Blackwood berada di wilayah Stonehenge, tempatnya klan Bracken atau House of Bracken, di mana Lord Bracken itu menolak untuk bertekuk lutut dengan Daemon Targaryen dan juga House Blackwood. Mereka memilih untuk mati dan dibakar saja. Lord Bracken juga membuat komedi atas kematian dari saudaranya William Blackwood ini, pemimpin House Blackwood yang mati di peperangan The Burning Mill di awal pertempuran The Greens and the Blacks itu, yaitu Lord Samuel Blackwood. Setelah membunuh dan membakar para pasukan Bracken ini, Daemon sedikit kecewa ya, karena dia itu butuh pasukan, bukan mayat-mayat gitu. Dan ia meminta kepada William Blackwood untuk membujuk House of Bracken ini guys. Entah bagaimana caranya yang diinstruksikan oleh si Daemon ini, tetapi Daemon berkata, bujuk dan tunjukkan yang terburuk gitu. Aku nggak tahu ya apa yang ada di pikiran William Blackwood ketika ia menuruti apa yang dikatakan oleh Daemon untuk menghandle si House of Bracken ini agar mau mendukung Queen Rhaenyra dan kubu The Blacks. Scene pun berpindah ke The Vale, ke Castle the Eyrie, tempatnya House of Arryn. Di sini aku mau nge-highlight ya tentang bentuk castle-nya yang kok kayaknya berubah ya teman-teman. Jadi dalam semesta A Song of Ice and Fire versi TV series ini udah 3 kali kastil atau kerajaannya The Eyrie ini berubah-ubah ya guys ya. Dari mulai Game of Thrones dan ini House of Dragon. Kalau yang versi Game of Thrones tuh tinggi banget ya teman-teman. Sedangkan ini yang versi House of Dragon malah tidak tinggi banget ini Castle the Eyrie tempat House of Arryn. Di sini kita melihat Rhaena Targaryen dan Joffrey yang kemarin descending atau dikirim Rhaenyra ke sini untuk berlindung dan memberikan beberapa naga kepada Lady Jane Arryn seperti perjanjian kemarin. Di sini Rhaena nggak fokus ya, karena ia mengetahui bahwa Rhaenys, neneknya yang sangat ia sayangi, itu mati di medan pertempuran. Akhirnya di sini kita melihat ya, Lady Jane Arryn, Maiden of the Eyrie, Maiden of House of Arryn. Jadi Lady Jane Arryn ini masih perawan gitu ya guys, pemimpin House of Arryn pada masa Dance of the Dragon. Di sini Lady Jane Arryn berkata bahwa Castle the Eyrie dan juga House of Arryn itu nggak bisa ditembus oleh pasukan manapun di King's Landing. Tapi mereka nggak akan bisa melawan
serangan dari atas langit, yaitu naga. Di sini Lady Jane Eyre kecewa kenapa yang dikirim itu naga yang masih kecil atau masih bayi gitu ya guys. Namun Rhaena berkata bahwa Lady Jane Eyre sudah menjanjikan 10.000 pasukan dari House of Arryn untuk membantu Queen Rhaenyra. Namun yang diminta Lady Jane Eyre ini adalah perlindungan seekor naga yang lebih besar, bukan naga-naga yang masih bayi. Lady Jane Eyre berkata dia bahkan punya anjing pemburu yang lebih buas daripada 2 naga kecil tersebut. Namun Rhaena berkata mereka akan tumbuh pada waktunya. Lady Jane Eyre tentu berkata tidak akan ada waktu lagi. Di sini mereka masih berdebat ya teman-teman, tetapi belum ada kesimpulan nih. Apakah jadi Lady Jane Eyre mengirimkan pasukannya yang berjumlah 15.000 pasukan itu kepada Queen Rhaenyra. Jadi di sini mereka masih alot aja gitu ya. Aku suka banget sih penampakan Lady Jane Eyre di sini ya. Sangat berwibawa, sangat mendominasi sekali dan suaranya kayak lembut banget gitu ya gengs. Ia juga berduka atas kematian neneknya Rhaena yaitu Rhaenys. Rhaenyra berkata kepada Mysaria bahwa konselnya The Black Council itu selalu saja menganggap remeh dirinya dan tidak melibatkan akan rencana-rencana ke depan kubu The Blacks, padahal ia ingin ikut berperang, jadi dia kayak cuman diem aja. Rhaenyra berkata perang selalu dicetuskan oleh pria. Rhaenyra juga menyayangkan ayahnya King Viserys yang selalu saja tidak mempersiapkannya untuk berperang, malah ia hanya disuruh untuk memegang cangkir dan menuangkan minuman. Rhaenyra juga bingung dengan Daemon yang juga belum ada respon, membuat Rhaenyra ini hampir putus asa. Namun Mysaria kembali mengingatkan kepada Rhaenyra bahwa kubu The Greens ini melakukan kesalahan dengan memparadekan kepala Meleys di King's Landing seakan-akan sebagai tanda kemenangan perang. Bukanlah hal yang bagus dan baik, malah mengindikasikan kelemahan bagai orang yang sedang sakit. Jadi itu seperti kiasan Mysaria ya, mengatakan masyarakat di King's Landing ini menderita dikarenakan roti langka, kelaparan, ketakutan. Perang ini berefek ke masyarakat. Mereka mulai berbisik bahwa sebenarnya di bawah King Viserys, perdamaian selalu ada di realm atau dunia ini. Mysaria meyakinkan Rhaenyra jangan pernah meremehkan rakyat kecil dan rumor-rumor yang beredar di masyarakat, karena mereka ada puluhan ribu yang hidup di King's Landing dan Red Keep. Suara-suara dari rakyat kecil itu sangat bisa menentukan arah dan hasil peperangan ini. Tak lupa juga di sini Mysaria memotivasi Rhaenyra bahwa gak cuma ada satu cara untuk memenangkan peperangan, ada banyak cara lain ya. Biarkan orang lain melakukan tugas-tugas yang mungkin gak bisa Rhaenyra lakukan. Masukan Mysaria ini membuat Rhaenyra termotivasi mengenai Dragon Seeds. Nanti kita bahas ya gengs. Rhaenyra pun mengutus Ellinda ke King's Landing untuk membawakan sebuah surat atau message gitu. Terjadi percakapan antara Rhaenyra dan Baela di sini, di mana mereka sama-sama mengenang keberanian, kehebatan dan kebaikan dari Princess Rhaenys Targaryen. Mereka juga menceritakan masa kecilnya Princess Rhaenys Targaryen, bagaimana ia mengklaim naga Meleys. Ketika ia menyelinap ke Dragon Pit pada umur ke-13 tahun, Rhaenys berhasil mengklaim dan mengikat keyakinan dengan Meleys naga merah The Red Queen. Baela di sini juga berkata bahwa ini membuat Daemon marah karena si Meleys itu adalah naga dari ibunya Daemon, Alyssa Targaryen, tetapi tidak mau mematuhi si Daemon, malah mematuhi dan terikat dengan Rhaenys. Jadi bagi kalian yang nggak tahu, Meleys ini sama sekali belum pernah ditunggangi oleh naga siapapun. Orang pertama yang berhasil menunggangi dan menjadi Dragon Rider-nya si Meleys adalah ibu dari Viserys dan Daemon, Alyssa Targaryen. Di sini Rhaenyra berkata kepada Baela bahwa ia sangat bersyukur sekali dengan adanya Princess Rhaenys Targaryen di sisi kubu The Blacks dan berjuang hingga akhir mempertaruhkan dan memperjuangkan Queen Rhaenyra. Walaupun memang Rhaenys Targaryen tidak bisa mempertahankan dirinya ketika posisi sebagai ratu King's Landing diambil dari tangannya, namun Rhaenys mampu untuk mempertaruhkan dan bertarung demi tahtanya Rhaenyra menjadi ratu. Rhaenyra pun berkata ia sangat mengandalkan Baela Targaryen dan memberikan sebuah kotak berisikan pin Hand of the Queen untuk diberikan kepada kakeknya Corlys Velaryon melalui Baela. Kembali ke Harrenhal lagi-lagi ya. Setiap malam Daemon ini selalu didatangi mimpi buruk. Kali ini Daemon memimpikan seorang wanita Targaryen yang bahkan Daemon pun tidak tahu siapa wanita Targaryen ini. Wanita ini berkata, "Daemon, kau selalu jadi yang terkuat, ahli pedang terbaik di King's Landing, penunggang naga yang sangat pemberani." Wanita misterius ini pun berkata saudaranya itu penuh cinta dan kasih sayang, namun tidak bisa seperti Daemon yang penuh keberanian dan gagah berani. Sedangkan Viserys itu tak cocok mengenakan mahkota tersebut, tapi Daemon diciptakan untuk mengenakan mahkota itu. Daemon dan wanita Targaryen misterius ini pun berciuman dan bermesraan bersama gitu ya guys, tanpa Daemon tahu sebenarnya siapa wanita ini.
Wanita Targaryen misterius itu juga berkata, "Anda saja kau lahir duluan, Daemon Targaryen, anakku." Di sini Daemon langsung terkejut ya, ternyata wanita misterius itu, wanita Targaryen ini adalah ibunya. Yap, ini adalah Alyssa Targaryen, ibu dari Daemon Targaryen dan King Viserys Targaryen, istri dari Prince Baelon Targaryen. Banyak orang yang salah kaprah dengan scene ini. Kenapa Daemon malah bermesraan dengan ibunya sendiri? Padahal berdasarkan novel Fire and Blood, Daemon ini kehilangan ibunya pada umur 3 tahun, teman-teman ya. Alyssa Targaryen meninggal dalam persalinan gitu. Jadi wajar aja Daemon yang umurnya sekarang sudah 30 tahun lebih itu tidak mengingat kembali wajah ibunya Alyssa Targaryen, karena juga Alyssa ini pergi atau meninggal ketika umurnya ke-3 tahun. Nah, kalau Viserys itu masih ingat wajah ibunya. Gila sih, di sini Alyssa Targaryen cantik banget ya teman-teman. Nah, Alyssa Targaryen inilah penunggang pertama naga Meleys sebelum Rhaenys. Daemon tiba-tiba dikejutkan dengan suaranya Simon Strong yang bertanya tentang kelezatan daging bebek yang disajikan. Ternyata scene pun langsung jumping ketika si Daemon ini sedang makan siang, guys. Jadi bener-bener ya, permainan pikiran dan juga penyiksaan psikis Daemon ini terus berlanjut di Harrenhal, ditambah lagi oleh si Alyssa Rivers ini. Aku kesel banget ya, si Daemon ini hampir 4 episode begini-begini terus ya guys. Kasian banget ini Prince Daemon, di nerf habis-habisan di season kedua ini, padahal di season pertama badass banget. Di versi novelnya pun gak ada ya cerita mengenai Daemon yang berhalusinasi dan psikisnya disiksa gitu. Di Harrenhal nggak ada sih. Ini merupakan pengembangan cerita aja oleh HBO. Di sini terlihat Alyssa Rivers juga membantu menyajikan makanan dan minuman kepada Simon Strong dan Daemon. Simon juga mengingatkan kembali kepada Daemon tragedi mengerikan di peperangan Rook's Rest yang mengambil nyawa Rhaenys dan Meleys. Tapi di sini Daemon tidak ada reaksi sama sekali ya guys. Aku nggak tahu sih. Namun Daemon yakin William Blackwood akan membuat klan Bracken tunduk yang disuruhnya tadi di awal-awal ya. Nggak tahu tuh si William Blackwood apa yang akan dilakukannya kepada klan Bracken untuk tunduk. Alyssa Rivers terlihat memandangi si Daemon terus ya. Daemon Targaryen berkata bahwa perbaikan harus dilakukan di Kastil Harrenhal untuk menyambut pasukan-pasukan besar Riverland. Progres yang dilaporkan Simon Strong juga masih gitu-gitu aja terhadap renovasi Harrenhal yang gak mudah merenovasi kastil terbesar di Riverland ini yang butuh dana yang besar. Bahkan semenjak kepemimpinan King Aenys Targaryen belum ada renovasi. Di sini Simon menyebut nama King Aenys. Yap, Aenys ini adalah anak laki-laki pertama King Aegon the Conqueror, dan Aenys ini menjadi raja kedua Seven Kingdoms selepas kematian Aegon. Daemon menyuruh Simon Strong untuk mengumpulkan semua orang-orang Riverland ke Harrenhal, pandai besi dan ahli persenjataan dari wilayah Newton dan Riverbend, para petani dari Antlers hingga Highheart, serta tugaskan para pemburu membawa sebanyak-banyaknya daging dan kayu. Namun di sini Simon Strong khawatir tentang pembayaran dan keuangan yang sangat susah karena harta dan emas di Harrenhal punya House Strong itu semua dibawa oleh Larys Strong ke King's Landing. Simon pun meminta Daemon untuk mengirimkan surat bantuan ke Rhaenyra terhadap keuangan ini. Namun Daemon menolak, berkata bahwa masalah emas dan pembayaran adalah tanggung jawabnya si Daemon. Baik juga ya Prince Daemon di sini guys, pakai hartanya sendiri untuk mensupport Harrenhal. Daemon pun pergi meninggalkan Simon Strong sambil berkata bahwa ia ingin dipanggil raja atau king saja. Jadi bukan king consort atau suami ratu. Consortnya dihilangkan, king saja. Di sini Daemon pikirannya udah kacau banget ya gengs. Kembali ke King's Landing, kubu The Greens melakukan pertemuan small council untuk membahas keadaan King Aegon setelah dirawat oleh para Maester. Maester Orwilly berkata bahwa baju zirah yang dipakai Aegon Targaryen adalah baju baja Valyrian steel. Tapi kok bisa yang mulia atau Aegon ini menderita luka bakar yang sangat parah? Ya jelas ya, karena kan terkena api naga Vhagar ya guys. Badan Aegon terbakar di sebagian besar tubuhnya, banyak tulang-tulang yang patah juga, dan ada lebih banyak lagi luka dalam yang gak bisa dilihat dengan mata ya gengs. Dan sepertinya Aegon itu gak akan bisa bangun lagi. Kondisinya masih kritis banget, sehingga takdir kehidupan si Aegon ini sudah berada di tangan para dewa aja nih ya. Jadi kita tinggal menerima nasib aja bagaimana kelanjutan dari kehidupan Aegon. Alicent yang mendengar laporan itu cuma bisa menarik nafas aja ya guys. Betapa kacaunya keadaan kubu The Greens.
Alicent dengan percaya dirinya berdiri dan berkata, raja itu nggak bisa memimpin kalau tidur dan sedang dalam pemulihan. Biarkan masyarakat King's Landing tahu kehebatan Aegon di The Rock's Rest. Inilah saatnya mereka memilih pelaksana tugas raja atau biasa disebut Regent atau King Regent. Ini sama artinya kayak menggantikan sementara ya, sampai raja sesungguhnya pulih, yaitu si Aegon itu sendiri. Alicent malah menawarkan dirinya sendiri, berkata bahwa dirinya ini berpengalaman, bahkan ketika menggantikan King Viserys. Namun ditolak mentah-mentah ya guys oleh member The Greens kecuali Maester Orwilly, di mana Lord Tyland dan Lord Jaspel Wild berpendapat bahwa Prince Aemon lah yang layak jadi King Regent karena ia pewaris tahta selanjutnya. Alicent berkata bahwa Aemon itu nggak pantas karena kurangnya pengendalian diri dan hanya bisa di medan tempur. Namun masih ditentang juga ya guys oleh Lord Jasper dan Lord Lannister, karena Alicent ini seorang wanita dan nggak mungkin memimpin mereka. Larys Strong juga setuju karena nggak mungkin kubu The Greens itu dipimpin oleh seorang wanita sementara mereka menentang kepemimpinan Queen Rhaenyra yang seorang wanita. Bahkan Criston Cole juga mendukung dan setuju Aemon lah sebagai King Regent karena pewaris tahta selanjutnya the next line. Alicent cuma bisa nelan ludah aja ya. Dengan mukanya yang masam itu dia duduk lagi. Prince Aemon Targaryen segera berdiri dan mengambil bola King Regent dan mulai berdiskusi dengan para lord, mengabaikan Alicent seolah-olah nggak ada di dalam meja atau ruangan itu. Ini aku puas banget ya melihat wajahnya si Alicent bermuka masam karena semua orang menolaknya karena ia seorang wanita. Nah, akhirnya Alicent pun merasakan apa yang dirasakan Rhaenyra selama ini ya. Ia diremehkan, dihina, ditentang, bahkan dirampas haknya sebagai seorang ratu hanya karena Rhaenyra itu cewek. Di sini kita bisa melihat raut wajahnya si Alicent yang sangat marah namun dipendamnya gitu dengan pengaturan nafasnya yang sangat berat gitu ya guys, kayak menahan amarah yang sangat besar gitu. Di sini dia udah nggak peduli apa yang diomongkan oleh kubu The Greens ini membahas tentang pasukan di Harrenhal. Di sini Aemon memerintahkan untuk pasukan dari Lord Jason Lannister di Casterly Rock itu untuk membantu orang-orangnya si Larys Strong di Riverland untuk bisa menandingi pasukannya si Daemon nanti di Harrenhal. Dan sedangkan di sini Aemon juga menginstruksikan untuk menutup gerbang King's Landing agar tidak ada orang yang boleh keluar dari King's Landing maupun masuk. Ini memang si Aemon agak rada-rada gila ya. Udah tahu itu di King's Landing gak ada makanan, orang-orang kelaparan malah tambah ditutup gerbangnya, ya tambah kelaparan orang-orang. Ya namanya aja pembunuh berhati dingin, ya seperti itu ya teman-teman. Alicent hanya bisa melihat Aemon yang menginstruksikan hal-hal tersebut dengan mata yang merah dan berkaca-kaca, sangat kesal sekali. Next kita melihat di sini scene Hugh Hammer dengan keluarga kecilnya, di mana istrinya berkata mereka harus pergi dari King's Landing karena di sini udah nggak ada apa-apa lagi, udah nggak ada makanan, semua orang saling mencuri, anak mereka juga sakit parah. Aemon memerintahkan untuk menurunkan mayat-mayat para Ratcatcher yang digantung di King's Landing. Terlihat di sini ya, anjing yang setia banget, loyal dan setia banget ya guys. Kasian banget dia harus melihat ownernya sampai jadi membusuk kayak gitu. Alicent yang kecewa pun menemui Criston Cole, berkata kesetiaan Criston Cole ini hanya ada pada malam hari ketika mereka bersama, namun ketika matahari terbit seperti tidak pernah mendukung Alicent. Criston berkata ia sangat ketakutan melihat apa yang terjadi di Rook's Rest. Banyak tentara yang terbakar dan zirah mereka meleleh. Dan hal ini membuat dia percaya bahwa perang ini memang harus dipimpin oleh Dragon Riders. Di gate atau gerbang King's Landing, orang-orang berusaha untuk keluar dari King's Landing ya teman-teman, tapi ditahan oleh anggota City Watch karena gate atau gerbang ini akan ditutup. Mereka semua dipaksa untuk mati kelaparan di dalam King's Landing. Hugh Hammer bersama dengan istrinya dan anak yang sakit juga tidak bisa keluar ya gengs. Scene berpindah di mana Jacaerys Velaryon bersama naganya Vermax yang terlihat di sini udah besar banget ya. Naga Vermax di sini warnanya hijau dengan scale-nya yang kuning serta merah gitu guys. Prince Jacaerys Velaryon bertemu dengan pemimpin House of Frey pada masa Dance of Dragon, yaitu Forrest Frey dan istrinya Lady Sabitha Frey. Banget ya melihat attitude-nya Lord Forrest Frey di sini, makan kayak orang nggak pernah makan 1000 tahun gitu ya. Kalau ngomongin House of Frey pasti keingat tragedi Red Wedding-nya Walder Frey di Game of Thrones. Shock banget waktu pertama kali nonton episode Red Wedding di Game of Thrones. Di sini Jacaerys Velaryon meminta House of Frey untuk tunduk
dan menyatakan dukungannya dengan Queen Rhaenyra dan The Blacks, serta mempersilahkan anggota atau pasukan dari House of Stark nanti melintasi jembatan The Twins House of Frey ini. Tapi Lady Sabitha berkata ia tidak mempertanyakan tentang Queen Rhaenyra. Dia lebih takut kepada Vhagar. Namun Prince Jacaerys menjanjikan perlindungannya dengan naganya kepada House of Frey. Bahkan naganya Daemon Targaryen juga. Tapi di sini Lord Frey dan juga Sabitha Frey itu masih tidak yakin deh, dan membuat Jacaerys bertanya apa keinginan kalian sesungguhnya. Ternyata mereka ini menginginkan kastil Harrenhal. Dan akhirnya Jacaerys Velaryon pun pergi dari The Twins ya guys. Dan akhirnya disepakatilah persetujuan mereka. Di Harrenhal, Daemon dan orang-orang yang diperintahkannya kepada Simon Strong sudah mulai membangun Harrenhal ini ya guys. Kelihatan banget di sini Daemon jadi kuli nih. Alice Rivers itu hanya memandangi Daemon saja dari kejauhan. Ini si Alice Rivers ini selalu saja mengganggu si Daemon. Bener-bener ya, semoga aja di episode berikutnya nanti itu selesai ya tentang mereka berdua ini ya. Pusing banget aku guys. Kasian si Daemon di Harrenhal, psikisnya hancur. Alice Rivers pun datang melihat Daemon yang tangannya berdarah karena nguli itu. Dan akhirnya kayak diperban gitu sambil berkata bahwa Alice Rivers merasakan penderitaan dari orang-orang bagian wilayah klan Bracken. Jadi si Alice Rivers ini bisa mengetahui apa yang akan datang. Penderitaan, rumah-rumah yang dijarah, wanita-wanita yang diculik, itu semua terjadi oleh klan Bracken. Alice juga di sini menyinggung tentang Daemon yang bertindak sendiri tanpa bertanya dengan ratu. Rencana baru Daemon yang berkata bahwa ia akan menyerang King's Landing dengan pasukannya sendiri tanpa Rhaenyra. Jika Rhaenyra mau bergabung, maka Raja dan Ratu akan memimpin bersama karena dia adalah pewaris utama setelah King Viserys mati. Alice juga membahas tentang Daemon yang tidak mengenali ibunya sendiri. Daemon pun seperti sadar ya bahwa kok Alice tahu tentang mimpi buruknya kemarin malam. Alice Rivers pun pergi meninggalkan Daemon. Kalian perhatikan di scene ini ketika Simon Strong datang, ia kayak terkejut gitu melihat si Alice Rivers. Nggak tahu dia melihat ke arah mana gitu ya. Tapi tiba-tiba Alice Rivers ini menghilang di belakangnya si Simon Strong. Ini benar-benar banyak banget teorinya kemarin ya, yang berkata mungkin aja si Alice Rivers ini hanya halusinasi dan imajinasi Daemon. Alice Rivers ini sebenarnya bukan seperti itu bentukan aslinya. Alice Rivers ini sebenarnya asli atau enggak sih? Kok bisa menghilang gitu di belakang badannya Simon? Kembali ke Driftmark High Tide. Di sini Baela Targaryen bertemu dengan Corlys Velaryon yang masih berduka atas kematian dan kepergian Princess Rhaenys. Corlys Velaryon berkata kepada Baela Targaryen, kastilnya sekarang adalah makam yang sepi tanpa Rhaenys. Semua kejayaan, kekayaan yang Corlys kumpulkan hanya untuk wanita yang dicintainya, Rhaenys. Baela menyebutkan sebagian dari harta Corlys ini yang membuat orang-orang iri itu berasal dari Asai. Asai ini adalah wilayah Shadowland yang dipercaya tempat lahirnya The First Flame of the Dragon, naga pertama, dan juga hartanya dari Yiti. Yiti ini adalah wilayah di A Song of Ice and Fire khusus untuk orang-orang Asia ya. Nah, Mysaria di TV series ini juga berasal dari Yiti. Baela Targaryen memberikan lencana The Hand kepada Corlys dari Rhaenyra. Namun Corlys menolak dan berkata apakah kematian istrinya belum cukup juga untuk memuaskan hasrat Rhaenyra. Baela pun malah membela Rhaenyra, berkata bahwa Rhaenys, neneknya, bukanlah seonggok barang. Princess Rhaenys adalah putri Targaryen, the queen who never was. Terbang bertempur di Rock Rest atas kemauannya sendiri. Gagah berani kesatria Targaryen untuk membela keluarganya. Rhaenys tewas dengan kehormatan, dengan api naga by Dragon Flame, seperti ibundanya Baela, Laena Velaryon. Dan jalan itulah juga yang akan dipilih Baela. Mati dengan api, dead with dragon fire. Baela Targaryen akan terus berjuang sampai Rhaenyra menduduki Iron Throne, sama seperti keinginan dan mimpi Rhaenys Targaryen. Pidato Baela ini benar-benar keren ya, menyentuh hati, dewasa banget pemikirannya dalam perang ini. Corlys pun tergugah hatinya menerima lencana The Hand tersebut akhirnya. Rhaenyra bertemu Sir Alfred, meminta Sir Alfred untuk pergi ke Riverland Harrenhal bersama pasukannya untuk bernegosiasi dengan Daemon. Sebenarnya apa maunya si Daemon ini? Mempertanyakan kesetiaannya dan mengetahui intensitas atau niat sesungguhnya si Daemon ini sebenarnya mengumpulkan pasukan Riverland untuk dirinya sendiri atau untuk Rhaenyra. Di Harrenhal malam hari, para Lord Riverland datang membangunkan Daemon.
ada Lord Piper, Lady Melister, Lord Dari, dan Lord Mouton. Ini adalah house-house di Riverland. Mereka berkata wilayah mereka dan kuil suci Bracken itu diserang dan dijarah oleh orang-orang barbar Blackwood. Banyak anak-anak, orang tua, wanita yang diculik, dibantai, pertanian mereka dijarah, rumah-rumah pun dibakar. Dan dengan bangganya Blackwood mengangkat panji bendera Targaryen, naga dengan banner hitam. Daemon pun terkejut dan nggak percaya dengan apa yang didengarnya. Dalam kekacauan ini, ia malah melihat penglihatan mantan istrinya, Laena Velaryon, yang bertanya keadaan anak-anak mereka gimana. Membuat Daemon tiba-tiba langsung kayak orang kebingungan gitu ya. Daemon pun kehilangan dukungan dari beberapa Lord House di Riverland. Ia termenung memandang api. Scene pun berpindah juga melihat Rhaenyra yang memandang api. Emang ya, dua sejoli ini tuh hubungannya toksik banget ya. Daemon dan Rhaenyra ini Daemyra. Elinda sampai di King's Landing dan berhasil masuk lewat jalan belakang dengan kenalan Lady Mysaria dan bertemu teman lamanya, yaitu Diana. Diana ini yang dulu kerja di King's Landing season pertama dan pernah diperkaos oleh Aegon ya gengs. Pasukan Lord Alfred juga sudah bertolak menuju Harrenhal dengan pasukan kuda, serta Aemon yang terlihat memandangi Iron Throne. Sembari Helaena Targaryen datang dan bertanya, apakah semua yang terjadi ini sepadan dengan harga yang harus dibayarkan. Alicent menunggui Aegon di kamarnya yang masih sekarat hingga larut malam. Tepat sedetik nih setelah Alicent pergi meninggalkan Aegon siuman dan memanggil nama ibunya Mother. Ya, sebiadab-biadabnya si Aegon tapi masih nurut lah ya sama Alicent. Beda sama Aemon yang sok hebat banget hanya karena mengendarai Vhagar. Kembali ke Dragonstone, di sini Rhaenyra nggak bisa tidur dan masih membaca. Di sini Rhaenyra kayak masih marah gitu ya dengan Jacaerys karena tidak meminta izin kepadanya. Walaupun terlihat marah, Rhaenyra tetap meminta informasi apa yang didapat dari The Twins dari si Jacaerys ini, dan dia berhasil membuat kesepakatan bahwa klan Frey akan tunduk jika mereka mendapatkan Harrenhal di akhir peperangan. Namun Rhaenyra di sini terlihat tidak senang ya. Kenapa? Karena dia ini juga Dragon Rider tapi nggak boleh kemana-mana gitu. Dia hanya bisa melihat orang-orang yang memperjuangkan hak dan tahtanya itu gugur satu persatu, sedangkan dia hanya duduk saja di Dragonstone. Rhaenyra tidak bisa hanya terus menunggu di Dragonstone melihat satu persatu sekutunya itu tumbang karena The Greens. Apalagi sekarang King's Landing dipimpin oleh Aemon dan Vhagar, tinggal menunggu waktu saja siapa yang akan mati berikutnya. Bahkan Jacaerys bisa saja mati. Jacaerys menyarankan mungkin saja ada garis keturunan dari Blood Old Valyria seperti Targaryen yang bisa mengendarai naga-naga riderless atau tak ada penunggang ini. Rhaenyra awalnya kayak nggak percaya bisa atau enggak, tapi ia baru teringat di perpustakaan Dragonstone pasti ada track record dari bloodline Targaryen atau Valyria yang sudah keluar yang sering dinamakan dengan Dragon Seed. Kalau anak haramnya Stark itu Snow, ya itulah yang tadi kita lihat ya di awal-awal episode, ada Ulf the White dan Hugh Hammer. Oke teman-teman semuanya, dan akhirnya episode ini pun berakhir ya guys. Gila sih, episode kali ini tuh memang gak banyak actionnya, tapi build up story-nya kerasa banget ya gengs. Oke teman-teman semuanya, itu dia breakdown dan review singkat dari aku. Semoga bisa menambah informasi menghibur kalian. Kalau ada pertanyaan, komen di kolom komentar. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye, see you next time.